Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak yang hadir di majelis ini maupun Bapak Ibu, saudara, sahabat sadar Allah di mana saja berada, kita jumpa lagi di Bejo SA Channel. Sebelumnya mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya pada kita semua. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita di dunia, sehingga kita menemukan kemuliaan sampai akhirat kelak. Bapak Ibu, kita santai-santai saja. Tadi telah dibahas masalah keberuntungan. Tinjauannya luar biasa sekali. Jadi Mas Galuh sama Ki Manik tadi telah membahasnya mulai dari pandangan sifat atau ciptaan sampai pandangan hakikat. Keberuntungan apa itu? Sebenarnya juga di dalam Al-Quran itu secara garis besar itu telah banyak dikatakan bahwa manusia-manusia yang beruntung adalah manusia-manusia yang beriman dan amal soleh. Jadi kuncinya kalau mau beruntung ya iman, amal soleh. Iman itu kalau didalami terus akhirnya ketemu Allah. Jadi kita akan mengenal Allah, artinya ma'rifatullah. Ma'rifatullah kita biasa memakai bahasa sadar Allah. Amal soleh itu tindakan kita, kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari yang berawal dari niat karena Allah, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niat karena Allah, dan pada saat menjalankan aktivitasnya karena diperintah oleh Allah. Itulah amal soleh. Jadi dua, ini pandangan sifat ya, atau pandangan ciptaan ya. Kita sadar Allah dan kita menjalankan amanah tanda perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan mengulangi lagi karena tadi begitu jelas kalau kita sudah naik pemahaman kita sampai hakikat, sampai ma'rifat, maka memang yang namanya keberuntungan ya nggak ada ya. Nggak ada. Jadi rugi itu nggak ada, untung juga nggak ada. Semua berjalan sesuai dengan peran kita masing-masing. Semua berlaku sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa menghindar sedikit pun karena semua sudah ditetapkan dalam grand design-nya, dalam blueprint-nya atau skenario-nya, yaitu Lauh Mahfuz. Bicara masalah ciptaan ya, yaitu makhluk. Makhluk itu sebenarnya energi ya. Jadi makhluk itu energi. Energi itu punya vibrasi, dan dari vibrasi itu akan membentuk satu frekuensi-frekuensi tertentu. Jadi yang kita lihat secara jasadiah itu energi yang memadat. Ya, energi yang memadat. Energi kalau memadat itu yang bentuk fisik semacam ini. Kalau kita telusuri, ya, dari bentuk fisik ini, semua ciptaan yang berbentuk fisik
Itu kalau dibelah-belah-belah akhirnya ketemu sel. Dari sel itu dibelah-belah lagi, lebih lembut lagi ketemu molekul. Dari molekul ketemu atom. Dari atom ketemu inti atom, di mana dalam atom terdapat proton, neutron, dan elektron. Dari elektron itu, dari inti atom itu akhirnya ketemulah sampai sekarang teknologi belum bisa meneliti sampai pada hal yang sangat amat lembut. Ya, kita bandingkan saja inti atom itu, kalau atom itu diperluas seluas bumi ini, ya inti atomnya itu hanya sebesar pasir ya, sebesar biji pasir ya, saking kecilnya. Maka tidak ada mikroskop yang sekarang yang bisa mendeteksi itu. Tapi itu ada. Buktinya apa? Buktinya ya ada bom atom itu ya. Kemudian kita juga kenal rumus Einstein ya, E energi sama dengan mc kuadrat. Itu jadi dari energi yang lembut, yang sangat lembut, yang tidak bisa dideteksi oleh teknologi apapun, sampai pada energi yang bentuk fisik. Jadi sebenarnya alam ini, semesta ini dipenuhi oleh energi, vibrasi dan frekuensi. Maka malaikat itu ya makhluk energi. Jin, iblis itu makhluk energi. Ya, hanya tingkat kepadatannya tidak sepadat jasad manusia ini. Dalam jasad manusia ini pun juga ada yang sangat lembut. Ya. Ada sel, ada atom, ada inti atom. Nah ini, maka ketika kita punya kepekaan, diberi kepekaan, energi kita akan bisa terhubung dengan energi-energi yang lebih lembut. Sehingga tidak ayal kalau ada seseorang yang mampu menangkap energi-energi yang tidak ditangkap oleh manusia-manusia yang lain, seperti jin, malaikat, dan lain-lain. Apa bisa ditangkap oleh kesadaran kita? Ya bisa. Tinggal kita mampu melatihnya sampai kita bisa menangkap energi-energi itu enggak. Nah, keterkaitan antara jasad yang satu dengan jasad yang lain, manusia satu dengan manusia yang lain, itu keterkaitannya karena ada energi yang memvibrasi. Jadi kalau kita berhubungan dengan orang lain, maka vibrasi kita itu akan memvibrasi orang lain. Ya. Makanya tadi dibahas bahwa orang itu cenderung untuk berkumpul pada satu frekuensi yang sama. Ya. Kalau energi, oke, energi itu kekal ya. Makanya ada hukum kekekalan energi, di mana energi tidak musnah, tapi energi berubah bentuk. Setiap energi punya vibrasi. Vibrasi itu getaran-getaran atau gerakan-gerakan yang sangat cepat. Maka di seluruh jagat raya itu semua bergerak. Gunung yang kita lihat seperti diam sebenarnya juga bergerak. Kemudian sepeda motor yang di standar diam itu sebenarnya juga bergerak. Ya, bumi selain berotasi mengelilingi matahari, kemudian berotasi pada porosnya, selain itu buminya sendiri juga bergerak. Jadi seluruh jagat raya ini bergerak. Itulah sifat energi, itu yang disebut vibrasi. Lah, bagaimana seseorang bisa mempengaruhi orang lain? Seseorang bisa mempengaruhi orang lain kalau vibrasi yang mempengaruhi lebih kuat daripada
vibrasi yang dipengaruhi. Nah, bagaimana doa kita bisa terkabul? Doa bisa terkabul kalau vibrasi dari energi kita kuat, ya, menuju pada frekuensi yang kita tuju. Karena itu ada frekuensi. Dari vibrasi munculkan banyak frekuensi. Kita berdoa untuk mendapatkan mobil, dan vibrasi itu kuat, maka mobil itu akan menjadi sebuah kenyataan. Seperti mengapa kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap Allah. Berprasangka buruk terhadap Allah itu termasuk berprasangka buruk terhadap ciptaannya. Termasuk berprasangka terhadap diri sendiri. Itu mengapa nggak boleh? Karena ada vibrasi. Vibrasi yang memancarkan satu frekuensi, sehingga menjadi satu kenyataan. Dalam zikir nafas, itu juga ada vibrasi. Ada energi, ada vibrasi, ada frekuensi. Ya. Kesadaran itu ada vibrasi, ada energi, ada vibrasi, ada frekuensi. Kesadaran tertinggi adalah kesadaran terhadap Allah. Otomatis frekuensinya ya frekuensi Allah. Vibrasinya vibrasi Allah. Energinya terhubung ke Allah. Maka keimanan yang sangat kuat ya, itu akan memperkokoh diri kita terhadap segala sesuatu godaan, segala sesuatu cobaan. Itu dari energi yang kuat, vibrasi yang kuat, dan frekuensi yang betul-betul lurus ke Allah. Semua yang bergerak, energi, vibrasi, dan frekuensi itu dikendalikan oleh Allah. Makanya dalam Al-Fatihah ada ayat ihdinas sirotol mustaqim. Kita tidak bisa lepas dari Allah. Ya. Kita tidak bisa lepas dari Allah. Kalau kita semakin sering kita berzikir pada Allah, zikir yang lurus Allah, maka energi kita akan semakin kuat, akan semakin kokoh. Energi, vibrasi, dan frekuensi akan semakin kokoh. Maka kita tidak perlu lagi untuk membersihkan diri kita dari energi-energi negatif atau yang lain, karena energi yang tidak sefrekuensi itu akan menyingkir dari jasad kita. Nah, setelah kita istiqomah dalam berzikir nafas, biasanya kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya. Mungkin kita berzikir tasbih, tahmid, takbir itu mungkin sudah ribuan kali ya. Mungkin ratusan ribu atau mungkin jutaan kali. Tapi coba kita koreksi. Sebelum berzikir dan setelah berzikir, adakah kita mengalami satu perubahan perilaku yang signifikan? Ada enggak perubahan perilaku setelah kita berzikir itu? Apakah kita tambah ikhlas? Apakah kita tambah bisa menerima? Atau kita masih sering protes? Atau kita masih merasa bahwa diri kita itu bisa berusaha? Nah, kalau kita belum merasakan itu, maka kita harus koreksi diri. Zikirnya yang salah, atau kita hanya membaca zikir. Karena beda, membaca zikir dan berzikir itu berbeda. Membaca doa dan berdoa berbeda. Ya. Sekarang satu saja kita lihat. Subhanallah. Ya. Subhanallah itu Maha Suci Allah. Berarti Allah Maha Suci. Kalau Allah itu Maha Suci, maka af'al Allah itu mesti benar.
perbuatan Allah itu mesti benar dan mutlak. Karena apa? Karena maha. Setiap perbuatan Allah itu pasti benar. Kebenarannya mutlak. Lah perbuatan Allah itu yang bagaimana? Af'al Allah itu yang bagaimana? Seluruh kejadian di jagat raya ini, seluruh gerakan kita dan gerakan yang lain, itu adalah perbuatan Allah. Itu yang menggerakkan Allah. Itu yang mengendaki Allah. Ya. Itulah yang disebut perbuatan Allah. Nah, karena perbuatan Allah itu mutlak kebenarannya, maka kita sebagai hamba itu harus bisa menerima. Benar enggak? Harus bisa menerima. Karena kita sudah yakin Allah Maha Suci. Dan sering kita ucapkan dalam setiap saat, terutama selesai sholat fardu. Nah ini jangan sampai menjadi lip saja, jangan sampai hanya di bibir saja. Kita mengakui bahwa seluruh perbuatan Allah itu benar. Kadang-kadang kita mengakui tapi kita tidak membenarkan Allah. Ya, contoh, saya kasih contoh yang ekstrim. Kita diberi anugerah sakit. Sakit itu perbuatan Allah atau perbuatan virus? Kira-kira. Nah, itu perbuatan Allah. Ya. Virus pun menyerang itu karena kehendak Allah. Itu kekuatan Allah. Jadi tidak ada setitik pun perbuatan selain Allah. Sakit itu perbuatan Allah dan itu benar. Pertanyaannya, mengapa kita masih ingin sembuh? Kalau kita mengakui bahwa itu perbuatan Allah dan itu benar, mengapa kita ingin sembuh? Kalau ingin sembuh, berarti yang benar sembuh, bukan sakit. Benar Mas Galuh ya? Nah itu. Kita punya masalah, oke lah. Kita mencari cewek. Ini sesuai Mas Galuh ya. Kita mencari pacar, menunggu pacar. Pacar tidak video call, pacar tidak menghubungi, orang yang kita kasih nggak menghubungi. Itu benar apa salah? Benar, karena itu perbuatan Allah. Loh, mengapa masih menginginkan menghubungi? Itu artinya kita belum bisa menerima. Rung iso nompo. Ya kalau pacar nggak menghubungi, ya sudah, pacar nggak menghubungi. Contoh lagi. Sekarang kita belum dapat jodoh yang belum dapatkan jodoh. Itu perbuatan Allah. Benar atau salah? Benar. Mengapa kita masih mencari-cari? Kalau kita masih mencari-cari, berarti kita belum dapat jodoh, itu salah. Yang benar sudah mendapat jodoh. Saiki Tuhannya siapa? Allah apa diri kita? Nah itu. Jadi zikir subhanallah itu tidak hanya pada bibir saja. Ya. Tapi harus dilatih, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kelihatannya kalau orang Jawa bilang nompo ing pandum. Nompo ing pandum kelihatannya enak ya. Kita dikasih, kita terima, matur nuwun ya. Habis tasbih kan tahmid. Setelah kita dikasih anugerah bentuk apapun, berikutnya apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Kita dikasih sakit, alhamdulillah. Belum dapat jodoh, alhamdulillah. Kekasih enggak hubungi, alhamdulillah.
Keinginan kita itu sudah hancur di zikir subhanallah. Ego kita sudah lebur di zikir subhanallah. Kalau kita benar-benar melatihnya. Akhirnya yang muncul apa? Kesabaran muncul. Keikhlasan muncul. Ridho pada Allah muncul. Dan lain-lain. Seluruh sifat terpuji. Ya. Tablik, amanah, fatonah, terus sidik, itu akan muncul. Nah, zikir ini yang ngajarkan Rasulullah. Ya. Sidik, amanah, fatonah, tablik, itu akan muncul. Dan sifat-sifat tercela itu akan hancur. Kalau kita benar-benar menjalankan yang namanya zikir subhanallah. Akhirnya setelah kita bisa menerima semua anugerah itu, maka zikir yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kita zikirkan, ya, segala puji hanya untuk Allah. Ya. Maksudnya apapun yang kita terima, baik sesuai dengan hawa nafsu maupun enggak, baik secara jasadiah menyakitkan atau menguntungkan, kita harus tetap memuji Allah. Kita harus tetap bersyukur. Kapan bersyukur? Ya saat ini. Gimana ya di sini? Menerima itu kapan? Ya saat ini. Di mana ya di sini? Masa bersyukur kemarin? Masa bersyukur besok? Dari situlah maka kita akan melihat keagungan Allah. Allahu Akbar. Akbar dalam apanya? Dalam kesemuanya. Yang jelas ketika kita berzikir Allahu Akbar, maka dalam diri kita akan ada dorongan, akan ada semangat untuk melakukan satu tindakan. Itu kalau zikirnya benar. Dorongan semangat ya muncullah. Kalau dari zikir subhanallah tadi, itu nanti akan muncul kalau kita jalankan. Muncul namanya energi kedamaian, rasanya damai, tenang. Jadi hidup itu tentang diwehi loro ya tenang, duit tenang, randuit tenang, wis nopo sing penting. Semua diterima. Kalau kita bisa menerima semuanya, maka kita akan damai, tenang. Energi syukur, energi alhamdulillah itu adalah energi kebahagiaan. Kalau dijalankan, alhamdulillah mesti bahagia. Gak enak alhamdulillah merengut, gak ada. Alhamdulillah kalau getang-getang gak ada. Alhamdulillah itu mesti bahagia. Di situ kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, setelah itu energi dari Allahu Akbar adalah semangat yang menggerakkan kita melakukan tindakan. Jadi vibrasi, energi, vibrasi, dan frekuensi itu ada dan akan meningkat berlipat-lipat pada saat kita berzikir, tasbih, tahmid, dan takbir. Maka muncullah la haula wala quwata illa billah. Maka kita akan dengan sadar mengakui bahwa kita itu tidak ada kekuatan apa-apa, ya, tidak ada daya apa-apa, daya upayaku itu kan usaha. Ya, selama ini kita merasa bisa, merasa oh ini usahaku, padahal kita sering menzikirkan la haula wala quwata illa billah. Di bibir kita mengakui saya nggak bisa berusaha, tapi di hati, di jiwa kita mengakui iki usahaku. Itu kan aneh. Pokoknya menungso serba nggak masuk akal. Serba nggak masuk akal. Kalau dinalar itu kita itu hidup tuh serba nggak masuk akal. Nah maka dari itu
Karena kita sudah rajin berzikir nafas, otomatis kita akan diberi kepekaan. Kepekaan menerima ilham, sehingga kita menerima perintah Allah. Pada saat kita sakit, tadi kan sudah keinginan untuk sembuh sudah hilang. Di zikir tasbih. T1 lah, tasbih. T1, T2, T3. 3T. Hilang di 3T. Muncul perintah. Karena sakit, pergilah ke dokter. Loh, ngapain pergi ke dokter? Sekarang mengapa pergi ke dokter? Wong keinginan sembuh sudah hilang, sudah nggak ada. Ya menjalankan perintah Allah. Kan? Kita sering ngomong bahwa dokter nggak bisa menyembuhkan, sing menyembuhkan Allah. Tapi kita berangkat ke dokter, pengen sembuh, itu kan aneh. Lek gak ning dokter, ra bakal mari. Kudune iki ndang-ndang go ning dokter, lek gak ning dokter gak mari-mari kok iso mati. Lah apa dipikir lek wis teko ning dokter terus sehat, malah mati ya iso. Itu. Jadi mengapa ke dokter? Ya menjalankan perintah Allah. Amanahnya apa? Amanah tubuh. Tandanya sakit pertama. Tanda kedua apa? Tanda biasanya banyak. Tanda kedua ada duit atau dapat hutangan duit atau ada orang yang menolong. Tanda kedua. Tanda ketiga ada rumah sakit atau ada dokter. Tanda. Baru ke dokter ngapain? Ke dokter ya menjalankan perintah Allah. Jadi amanah tanda perintahnya jelas. Ini contoh-contoh yang kasar atau contoh-contoh yang sifatnya jasmaniah. Dan semua itu tidak lepas dari energi, vibrasi, dan frekuensi. Ilham Allah turun, itu pun berupa frekuensi dari vibrasi energi. Karena kita makhluk energi. Ya, jadi mesti ada keterhubungan. Dan itu kita terhubung dengan semua yang punya kesadaran. Contoh, tanda kalau semua punya kesadaran. Atom itu punya kesadaran. Kalau atom nggak punya kesadaran, ketika ngumpul menjadi molekul dan ngumpul sel, maka sel itu akan bergerak semaunya sendiri. Karena punya kesadaran, punya tugas masing-masing. Sel yang ini ngumpul jadi telinga, sel yang ini ngumpul, ayo ngumpul jadi telinga, telinganya juga bagus. Ini ngumpul jadi rambut, ini ngumpul jadi seluruh organ tubuh. Mengapa sel itu bergerak sesuai dengan perannya? Karena ada kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran, bumi nggak akan terbentuk, nggak ada batu-batu, nggak ada meja, nggak ada kursi dan lain-lain. Semua akan buyar, semrawut ya. Nggak ada keteraturan. Nah itu salah satu hukum semesta. Di sini kita masih bicara semesta. Salah satu hukum semesta, hukum kekekalan energi. Ya, nanti banyak sih ada hukum antara benda satu dengan benda yang lain, ada keterhubungan, ada tarik-menarik, dan lain-lain. Ada sebab akibat. Itu dilihat dari sisi manusia. Tapi kalau kita tingkatkan bahasan kita, semua itu tidak ada. Kalau sudah level zat saja, kita bahas level hakikat. Zatullah itu maha suci. Ya. Kita naikkan ke level makrifat. Allah itu maha hidup, nggak ada yang mati. Allah itu suci, nggak ada yang kotor. Allah itu ya nggak ada untung, nggak ada rugi, nggak ada jelek, nggak ada baik, nggak ada kurang, nggak ada lebih, semua pas. Ini, tapi itu nanti bahasan lanjutnya.
Terus sekarang bagaimana zikir nafas? Zikir yang menggunakan nafas sebagai alatnya, agar kita selalu sadar Allah. Alat zikir kan banyak ya. Ada jenitri itu, ini tasbih, ada tasbih. Orang nyebut tasbih, ini kan nama aslinya jenitri. Mengapa orang nyebut tasbih? Karena kita ketika memegang jenitri ini spontan ya. Kalau saya spontan ya, subhanallah, subhanallah, spontan. Tapi ketika zikir subhanallah, itu sadaran kita harus lurus ke Allah. Harus ke Allah. Jangan subhanallah, subhanallah. Mikir ini, mikir itu, ini dan itu. Akhirnya seperti menco itu. Burung menco itu. Subhanallah, subhanallah. Nggak ada dampak apa-apa. Selama ini kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, juga nggak ada dampak apa-apa. Seolah-olah nggak berarti, hanya ritual saja kan.